عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel indahhidayahbaria.official. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Untuk kali ini Indah akan membahas tentang Arafah. Banyak di antara teman-teman semuanya yang lagi rame banget nih bertanya apa sih sebetulnya Arafah itu. Nah, teman-teman, sekarang lagi mumpung musim haji dan banyak di antara teman-teman juga yang ingin sekali untuk berhaji di tahun depan dan di tahun-tahun berikutnya, maka ada baiknya untuk mengetahui dulu apa sih itu Arafah. Nah, hari Arafah jatuh pada setiap tanggal 9 Zulhijjah dan di hari tersebut para jamaah haji akan melaksanakan wukuf atau berdiam diri di padang Arafah. Tidak sekedar berdiam diri, mereka juga dianjurkan untuk berdoa serta berzikir. Sementara bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, disunahkan untuk berpuasa. Lalu ini nih yang bikin penasaran, kenapa sih disebut dengan Arafah? Ada beberapa pengertian tentang Arafah itu sendiri. Dan ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang penamaan atas hari Arafah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Arafah itu diambil dari kata i'tiraf atau pengetahuan. Karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai satu-satunya zat yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha agung. Nah, pendapat yang lain menyebutkan bahwa Arafah itu diambil dari kata arafah yang mempunyai arti bau yang harum, dan artinya dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah menunjukkan bahwa orang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepas semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan menghindar dari perbuatan dosa. Nah, dengan demikian secara tidak langsung orang sedang berusaha untuk mendapatkan surga di sisi Allah dan kelak akan memiliki bau yang sangat harum di dalam surga. Nah, lebih dari itu, ada juga yang mengatakan, mengutip dari pandangan Imam Fakhrul Razi Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib yang menyatakan bahwa ada 8 alasan di balik penamaan hari Arafah. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa kembali mengetahui satu sama lain. Nah, dalam pandangan Imam Fakhrul Razi yang selanjutnya saya akan sebut Ar-Razi, yang pertama, hari Arafah menjadi momentum Nabi Adam dan Sayyidah Hawa kembali bertemu setelah sekian lama terpisah dari surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mempertemukan pasangan suami istri tersebut sehingga keduanya menjadi tahu atau Arafah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Nabi Adam mengetahui cara melakukan ibadah haji dari Malaikat Jibril. Disebutkan oleh Ar-Razi, Malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam alaihissalam, dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kembali kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu, wahai Adam?" Dan Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Iya, tahu. Karenanya hari itu dikenal dengan hari Arafah atau tahu." Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengetahui kebenaran mimpinya. Nabi Ibrahim sempat bingung setelah beberapa kali bermimpi agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Setelah melewatinya, pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengetahui atau Arafat kebenaran mimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Yang keempat, Nabi Ibrahim mengetahui tata cara ibadah haji. Pada hari itu juga, Malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya menuju Arafah. Sesampainya di sana, Malaikat Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu tentang cara tawaf dan di mana tawaf dilakukan?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, tahu." Yang kelima, pertemuan Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hajar di Makkah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keduanya dipertemukan tepat pada hari Arafah. Yang keenam, Nabi Ibrahim mimpi agar menyembelih putranya. Nah, disebut hari Arafah karena pada hari itu
Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketujuh, jemaah haji menyebut Arafah. Kenapa dinamai Arafah? Karena pada hari itu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dari seluruh dunia menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. Dan yang kedelapan, Allah memberitahu ampunannya. Jadi dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa dikatakan hari Arafah karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau yata'arrafu dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan ampunan atau maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah tahu sejauh ini apa makna dari Arafah itu sendiri? Selanjutnya Anda akan menjelaskan tentang apa itu wukuf di Arafah, kemudian hukum dan kapan sih waktu pelaksanaannya. Nah, sebagaimana yang sudah beberapa orang di antara kita tahu bahwa wukuf di Padang Arafah adalah salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh para jamaah haji. Jadi wukuf merupakan puncak dari ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan. Ya, kemudian ada dirangkum dari berbagai sumber yang Anda ketahui. Ada beberapa penjelasan mengenai apa sih itu wukuf, kemudian hukumnya seperti apa, kemudian sunnah dan waktu pelaksanaannya di dalam rangkaian ibadah haji itu kapan sih? Nah, apa itu wukuf? Wukuf adalah puncak dari ibadah haji. Dalam bahasa Arab, wukuf artinya berhenti. Karena dalam pelaksanaannya, seluruh jamaah haji akan berhenti dari segala aktivitas dan berkumpul di Padang Arafah sambil memperbanyak memanjatkan doa. Kemudian wukuf merupakan bagian yang menentukan ibadah haji seseorang dan berharap menjadi haji yang mabrur. Dan pada saat wukuf tersebut, umat Islam yang sedang berhaji dianjurkan banyak memohon doa serta merenungkan dosa-dosa sambil meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wukuf ini seperti panggung replika yang menggambarkan bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar ketika menunggu giliran dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu bagaimana sebetulnya hukumnya wukuf ini? Hukumnya wukuf di Padang Arafah ini adalah wajib karena menjadi syarat sah ibadah haji dan termasuk ke dalam rukun haji yang paling agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seseorang untuk berseru, haji adalah wukuf di Arafah. Siapa yang datang di Arafah pada hari nahar, malam sebelum fajar terbit, dia terhitung melakukan wukuf. Dan ini ada riwayatnya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu kapan sebetulnya sunnah wukuf berhaji? Nah, ini dia dirangkum dari berbagai sumber. Kapan sunnah wukuf berhaji? Itu ada beberapa ya. Yang pertama, tidak sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca istighfar. Yang keempat, memperbanyak zikir. Yang kelima, memperbanyak berdoa sambil mengangkat tangan agak tinggi sejajar dengan kepala, dan disunahkan mengulang bacaan doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari Arafah. Bagaimana doanya? Teman-teman silakan disimak, dan saya juga sambil belajar juga tentang bagaimana doa-doanya. Ini dia doa-doanya, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya saya tulis di sini. Dan kemudian kapan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah? Ini dia yang jadi banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram juga. Kapan sebetulnya waktu pelaksanaan wukuf di Arafah? Ya, sambil Anda juga belajar tentang kapan pelaksanaan waktunya itu. Yang jelas di sini pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana kita tahu bahwa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kapan sebetulnya dilaksanakannya? Pada saat matahari tergelincir
dan bergeser di tengah hari atau pada pukul 12 siang. Ya, di waktu tersebut wukuf sudah dimulai hingga terbit fajar pada hari nahar atau pada hari penyembelihan kurban pada 10 Zulhijjah. Jadi di waktu tersebut wukuf sudah dimulai ya, tanggal 9 jam 12 siang sampai kapan? Sampai hari penyembelihan pada 10 Zulhijjah, baik dalam keadaan suci atau tidak. Ya, dan ibadah yang pertama yang harus dilakukan jamaah haji yaitu sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Jadi sholat asarnya ditarik ke sholat zuhur dengan 1 kali azan dan 2 kali iqomah. Dan menurut beberapa pandangan ulama, jamaah haji bisa juga mengqosorkan sholat zuhur dan asar lalu jamak takdim dan mengqosor sholat maghrib dan isya. Kemudian wukuf merupakan ibadah wajib dan berhaji tanpa wukuf itu tidak sah. Harus mengulang di tahun berikutnya. Kebayangkan gimana rasanya kalau seandainya jamaah haji yang datang jauh-jauh dari luar negeri, kemudian setelah sampai di kota Mekah, mereka melewatkan hari Arafah dan mereka melewatkan wukuf di Arafah yang hanya waktunya terbatas di tanggal 9 Zulhijjah, dimulai pada pukul 12 siang sampai pada hari nahar. Seperti itu. Nah, itulah dia penjelasan tentang Arafah, kemudian pengertiannya, mengapa ada penamaan hari Arafah, dan sampai pembahasan tentang wukuf, hukum, dan waktu pelaksanaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode kedua bersama Indah Hilbariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.